Halo teman-teman, welcome back to my channel Ilenis Kundamari. Untuk video kali ini kita akan bahas bersama dua frasa yang terdapat dalam bahasa Inggris, yaitu there is dan there are. Apa sih perbedaan there is dan there are? Lalu kapan kita menggunakan there is atau kapan kita menggunakan there are? Mari kita bahas satu persatu. Teman-teman, kita harus ketahui bahwa there is dan there are adalah frasa dalam bahasa Inggris yang biasanya digunakan untuk mengawali sebuah kalimat. Dan biasanya kedua frasa ini terletak di awal sebuah kalimat atau terletak tepat sebelum noun atau kata benda. Nanti untuk lebih memahami hal ini, saya akan jelaskan di latihan soal nanti. Teman-teman, there is dan there are memiliki arti yang sama, yaitu ada. Tetapi dalam penggunaannya, kedua frasa ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, dalam penggunaan frasa there is, dia digunakan untuk menjelaskan kata benda tunggal atau dalam bahasa Inggrisnya singular noun. Contohnya, coba teman-teman perhatikan di layar monitor teman-teman. Yang pertama di situ adalah there is a pen on the table. Yang kedua adalah there is a book. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa untuk frasa there is atau there are, dia selalu berada di awal sebuah kalimat atau tepat sebelum noun. Nah, perhatikan di sini, dia selalu di awal kalimat there is atau terletak sebelum noun. Nah, nounnya di sini atau kata bendanya di sini adalah pen, atau bullpen. Di sini ada artikel e yang artinya sebuah, berarti sebuah ballpoint di atas meja. Nah, kita gunakan there is di sini karena kata bendanya di sini cuma satu, yaitu sebuah bullpen. Maka kita gunakan there is. There is a pen on the table. Kalau diterjemahkan, ada sebuah bullpen di atas meja. Contoh yang kedua, there is a book. Di situ kata bendanya adalah book atau buku. Lalu ada artikel sebuah. Maka artikel frasa yang dipakai adalah there is karena bendanya di situ hanya tunggal, satu saja. Maka there is a book. Teman-teman, yang kedua, sedangkan frasa there are digunakan untuk menjelaskan kata benda jamak atau plural noun yang jumlahnya lebih dari satu atau lebih. Contohnya teman-teman, coba teman-teman perhatikan di situ. Ada dua contoh. Yang pertama, there are 3 pen on the table. Yang kedua, there are 2 students in the classroom. Kita lihat yang pertama bahwa there are terletak di awal kalimat atau terletak sebelum noun. Nounnya di situ adalah pen, bullpen. Nah, berapa jumlah pennya di situ? Berapa jumlah kata bendanya? Di situ dijelaskan ada 3. There are 3 pen on the table. Nah, karena bendanya lebih dari satu, di situ ada 3, maka kita gunakan frasa there are karena dia jamak atau lebih dari satu. Maka kalimatnya menjadi there are 3 pen on the table. Terus contoh kedua, there are 2 students in the classroom. Di situ kata bendanya adalah student. Dan berapa jumlah student di situ? Berapa jumlah siswa? Di situ diterangkan adalah 2. Itu artinya lebih dari satu. Maka frasa yang kita gunakan adalah there are 2 students in the classroom. Teman-teman, sampai di sini paham ya perbedaan dan penggunaan frasa there is dan there are. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kalau ada sebuah benda, maka kita gunakan there is. Contohnya adalah there is a book. Tetapi kalau bendanya lebih dari satu, maka kita gunakan there are. Contohnya adalah there are 2 books. Baik, selanjutnya teman-teman, kita coba kerjakan latihan soal berikut ini. Di situ ada 5 buah pertanyaan. Suruhannya adalah fill the blank with there is dan there are. Kita mengisi titik-titik di bawah ini atau ingin melengkapi soal di bawah ini dengan mengisi there is atau there are. Coba kita lihat yang pertama. Bla bla bla, a computer in the office. Teman-teman, kira-kira frasa apa yang digunakan di sini? There is atau there are? Teman-teman, kalau kita mengisi atau kita memilih there is atau there are,
langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita temukan dulu noun-nya dalam kalimat tersebut. Nah, dalam kalimat ini, di situ adalah noun-nya adalah komputer, ya, komputer. Di situ ada artikel e. E tadi artinya sebuah. Maka sebuah komputer. Maka sebuah komputer itu tunggal atau jamak? Yang jelas tunggal. Oke, maka frasa yang kita pakai adalah there is. Oke, good. Sekarang nomor 2, bla bla bla, 10 pictures on the wall. Oke, teman-teman. Noun-nya di situ apa? Kata bendanya adalah pictures, ya, gambar. Di situ ada berapa gambar? 10. Berarti 10 itu 10 artinya. Berarti 10 pictures, 10 gambar. Maka frasa apa yang kita pakai? Ya, kita pakai frasa there are karena bendanya lebih dari satu. Ya, di situ ada 10 pictures, 10 gambar. Maka kalimatnya menjadi there are 10 pictures on the wall. Ada 10 gambar di dinding. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 3, 4, dan 5, teman-teman bisa kerjakan sendiri di rumah ya. Atau bisa langsung jawab di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan berikan komentar atas jawaban dari teman-teman. Thank you for attention and see you on the next video. Bye-bye.